Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Teknik, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Madura. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa konsep dasar tentang ekonomi teknik. Agenda dari pertemuan pertama ini, pertama yaitu tujuan pembelajaran kita, bagaimana seorang sarjana teknik dibekali dengan ilmu ekonomi, kemudian ilustrasi pengantar, kemudian konsep ekonomi teknik seperti apa dalam perspektif seorang teknik industri. Kemudian pengambilan keputusan pada ekonomi teknik dan konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan mampu menjelaskan konsep ekonomi teknik serta berperan seperti apa ekonomi teknik untuk mengambil keputusan. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk pengambilan keputusan dalam studi kasus ekonomi teknik, serta mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep beberapa tipe ongkos dalam kaitannya dengan studi ekonomi teknik. Dan yang terakhir diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara beberapa jenis ongkos dalam studi kasus ekonomi teknik. Sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, kita akan bahas ilustrasi seperti apa peran ekonomi teknik itu dalam menyelesaikan masalah di suatu perusahaan. Misalkan ya sebuah perusahaan manufaktur melakukan proses produksinya dengan sistem job shop. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk sesuai dengan pesanan konsumen. Kalau tidak ada konsumen yang pesan berarti dia itu tidak memproduksi, hanya melayani dia itu jika ada pesanan saja. Tetapi pesanan dari setiap konsumen ini bisa dilayani, minimum ordernya itu adalah 10 unit dan maksimum ordernya itu 400 unit. Tentu ini perusahaan ini karena berkaitan dengan teknologinya atau kapasitas produksinya di perusahaan tersebut. Perusahaan ini seringkali ya mendapatkan pesanan dari PT Mas. Biasanya pesanannya itu adalah komponen A100. Di mana komponen A100 ini misalkan itu adalah bagian dari komponen kipas angin, di mana PT Mas itu memproduksi kipas angin. Kemudian komponen A100 ini diproduksi dengan beberapa urutan tahapan proses. Ada pemotongan, pembubutan, kemudian pengerjaan pada mesin tekan drill, dan pengepakan. Selanjutnya ongkos per unit produksinya komponen A100 ini adalah 25.000. Ini didapat dari ongkos tenaga kerja langsung, kemudian ongkos bahan langsung, kemudian asuransi, pajak, energi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan proses produksinya. Nanti bisa ketemu itu ongkos per unit produk. Selanjutnya saat ini perusahaan sedang negosiasi dengan PT Mas untuk suatu kontrak produksi komponen A100 sebanyak 10.000 unit selama 4 tahun. Berarti kalau kita hitung-hitung per tahun membutuhkan atau harus memproduksi 2.500 unit. Kontrak sebesar ini bagi perusahaan ini sangat menguntungkan. Namun perusahaan harus menambah mesin produksinya dan berusaha menekan ongkos produksinya. Seorang insinyur yang sudah lama bekerja dalam perusahaan ini ditugaskan untuk mengembangkan metode produksi yang lebih efisien.
Setelah melakukan studi, ia mengusulkan pembelian mesin bubut kecil sehingga urutan proses produksi komponen dari A100 ini menjadi lebih sederhana. Kemudian estimasi ongkos produksi menjadi Rp35.000 dari yang sebelumnya hanya Rp25.000. Tapi kapasitas produksi dengan metode ini akan meningkat tajam karena pemotongan pembubutan dan pemesinan pada mesin tekan drill ini diganti dengan pembubutan saja menggunakan bubut yang dialokasikan atau diusulkan oleh si insinyur tadi. Apabila mesin bubut kecil ini jadi dibeli, maka mesin lama ini tetap tidak akan dijual, namun dipakai untuk pesanan dari perusahaan lain. Kemudian mesin bubut kecil hanya akan dipakai sekitar 75% kapasitas produksinya, sedangkan 25% bisa dipakai untuk produk lain atau dari pesanan dari PT lain. Maka investasi tambahan ini untuk mengadakan mesin bubut kecil ini dibutuhkan Rp200 juta dan masa pakai dari mesin ini adalah 10 tahun. Akan tetapi Dinas Pajak mengharuskan mesin ini didepresiasi selama 5 tahun dari yang semulanya 10 tahun. Kemudian dengan nilai jual pada tahun kelima itu hanya bernilai Rp60 juta. Jika PT Mas ini hanya membayar Rp450 per unit A100, apakah perusahaan akan menandatangani kontrak 10.000 unit komponen tersebut dengan membeli mesin bubut kecil seperti yang diusulkan insinyur tadi ya? Tentu dari kasus-kasus seperti ini butuh kajian yang lebih mendalam dari seorang sarjana teknik, khususnya teknik industri. Tidak bisa diselesaikan atau dari sudut pandang dari seorang akuntan saja. Butuh peran-peran atau sentuhan teknik, bagaimana seorang teknik itu mampu menghitung proses produksinya dan menentukan biayanya, karena seorang sarjana teknik itu melihatnya ke depan, jadi tidak ke belakang. Jadi berkaitan dengan ketidakpastian di masa depan. Ilustrasi yang tadi ini menggambarkan bahwa suatu permasalahan ini biasanya membutuhkan analisis ekonomi teknik. Kemudian secara umum analisis ekonomi teknik ini bisa dikatakan sebagai analisis ekonomi dari suatu investasi teknik. Dari ilustrasi tersebut, ini pengambilan keputusan harus melakukan kajian alternatif mana yang dianggap paling menguntungkan. Biasanya dalam konsep ekonomi teknik itu banyak alternatif atau pilihan-pilihan yang tentu setiap pilihan ini akan memiliki risiko masing-masing ya. Kemudian kajian ini butuh pengetahuan yang berkaitan dengan teknik produksi komponen A100. Karena berkaitan dengan proses produksinya, yang paham biasanya seorang sarjana teknik, maka yang paham tentang proses produksi itu akan paham juga tentang bagaimana ongkos produksinya itu bisa ditekan. Untuk bisa melakukan evaluasi kinerja dari ekonomi teknik, pada umumnya dibutuhkan beberapa parameter atau sebagai tolak ukur. Yang pertama
kita harus mengestimasikan biaya investasinya itu berapa. Karena ini berkaitan dengan uang. Yang kedua, biaya operasionalnya dan perawatannya dari sistem atau mesin yang kita investasikan. Kemudian estimasi nilai sisanya mesin atau sistem itu ketika sudah tidak digunakan lagi atau rusak. Jadi nilainya kita kira berapa setelah mesin itu atau sistem itu tidak berfungsi lagi. Maka kalau kita jual atau istilahnya itu depresiasi. Kemudian estimasi lamanya sistem atau mesin berapa tahun atau berapa hari atau berapa bulan. Ini terkait dengan waktu. Kemudian yang tak kalah penting itu tingkat suku bunga yang menggambarkan perubahan nilai uang atau inflasi. Jadi yang terakhir ini di berbagai sektor investasi ini juga harus diperhitungkan. Karena nilai mata uang itu, mata uang kertas itu akan mengalami inflasi. Dari 5 konsep atau 5 bahasan tadi yang dibahas, sepertinya konsep ekonomi teknik ini berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, estimasi-estimasi yang tidak pasti. Maka kata estimasi ini menunjukkan kajian ekonomi teknik bergantung pada data dan informasi yang belum pasti. Garis bawah ini adalah data dan informasi yang belum pasti. Ya memang belum pasti karena ini menyangkut dengan hal-hal yang belum terjadi. Jadi kita meramalkan ke masa depan. Apa yang akan terjadi. Kan seperti itu. Hal ini berarti setiap keputusan itu akan menanggung resikonya masing-masing. Jadi tidak ada keputusan yang akurat. Pasti ada konsekuensinya masing-masing. Jika kajian ini dilakukan oleh yang memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai, tentu estimasi tersebut akan lebih akurat. Akan berbeda orang yang berpengalaman atau orang yang ahli dalam mengambil keputusan. Walaupun tidak 100% akurat. Paling tidak dia akan lebih akurat. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada ekonomi teknik, ini hampir selalu berkaitan dengan penentuan mana yang terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia. Dari kasus yang tadi, apakah kita mau beli mesin bubut atau tidak, atau ada alternatif lain. Dan investasinya seperti apa, atau kita ambil separuh saja kontraknya yang sesuai kapasitas produksi dari PT Mas tadi. Itu semua harus dilakukan kajian yang mendalam untuk menjawab itu. Tidak bisa diputuskan karena ordernya banyak, oh ini pasti akan menguntungkan, kita langsung eksekusi saja. Tidak bisa. Kita harus analisis lebih mendalam. Kemudian proses pengambilan keputusan ini terjadi karena biasanya setiap investasi bisa dikerjakan dengan lebih dari satu cara. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, ada proses pemilihan. Kemudian sumber daya yang tersedia selalu terbatas. Kalau tadi itu ada perusahaan bisa memenuhi pesanan minimal 10 unit. Kemudian maksimum 4.000 unit atau 400 ya yang tadi ya. Sedangkan tadi ada pesanan 10.000 unit. Bagaimana perusahaan itu bisa menangani problem ini? Maka pada umumnya pengambilan keputusan ini akan melalui langkah-langkah seperti pada gambar ini ya. Ini secara umum, perusahaan secara umum.
Jadi yang pertama akan merumuskan permasalahannya tadi. Masalahnya kalau yang di studi kasus di ilustrasi pengantar tadi, itu PT Mas itu akan melakukan kontrak kerjasama dengan kebutuhannya 10.000 unit selama 4 tahun. Kemudian analisis permasalahan. Dari konsep di awal, di ilustrasi di awal, analisis permasalahannya itu dia menyerahkan kepada seorang insinyur yang sudah lama bekerja dan dia itu memberikan saran setelah analisis atau kajian yang mendalam. Dia sudah menemukan beberapa alternatif. Salah satunya itu membeli mesin bubut kecil. Kemudian setelah muncul beberapa alternatif, itu akan memilih alternatif terbaik. Alternatif terbaik ini pasti dipilih dari hasil yang optimum. Jadi yang pertama ini sudah dijelaskan tadi, memformulasikan masalah, diantaranya menentukan ruang lingkup secara umum, menggambarkan kondisi awal dan akhir, kemudian dihubungkan dengan proses kotak hitam yang belum diketahui. Ini beberapa faktor lah kotak hitam ini, misalkan pajak yang tidak tentu, kemudian depresiasi dan semacamnya. Kemudian menganalisis, yang kedua ini analisis permasalahannya ini, menyatakan permasalahan tersebut dengan lebih detail dan terperinci, termasuk memformulasikan tujuan, sasaran, kendala yang dihadapi, variabel keputusan yang akan digunakan. Kalau kendala pada di awal tadi itu kapasitas produksi sepertinya tidak memadai. Yang ketiga ini mencari alternatif solusi dari permasalahan atau analisis tadi. Kemudian kita akan memilih keputusan atau alternatif mana yang terbaik. Pada ekonomi teknik, proses pengambilan keputusan ini hampir sama secara umum. Jadi dari sisi ekonomi teknik ini, pola pikirnya berbeda dengan seorang akuntan. Pada ekonomi teknik lebih sistematis dan lebih detail pada seorang sarjana teknik. Urutannya lebih jelas dan lebih detail, kemudian disertai dengan contoh dan metodenya. Misalkan beberapa langkah-langkah untuk memilih alternatif terbaik ini. Kalau yang tadi hanya ada 4 ya, sampai ke pemilihan alternatif. Kalau seorang sarjana teknik atau yang sudah mengambil mata kuliah ekonomi teknik, ini yang pertama sama penentuan alternatif yang layak. Yang pertama, setelah menentukan alternatif yang layak ini, menentukan horizon perencanaan. Jadi kita tentukan dulu, kemudian estimasikan. Nah, di sini kita berbicara estimasi lagi, aliran kasnya ini. Estimasi ini tentu banyak cara ya, cara perhitungannya. Estimasi aliran kas, kemudian penentuan MARR atau MAR. Jadi setelah itu membandingkan alternatif. Jadi ada alternatif A, B, C dan lainnya. Kita bandingkan. Setelah kita bandingkan, kita melakukan analisa suplemen. Dan baru kita memilih alternatif yang terbaik. Dan tidak harus, langkahnya harus seperti ini. Yang jelas pengambilan keputusan pada ekonomi teknik itu lebih detail, bisa lebih detail dari ini. Karena ini menyangkut proses produksinya, bagaimana menekan biaya produksinya. Ada dua sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan pada ekonomi teknik.
seorang akuntan itu selalu berpikir atau selalu menyajikan data menganalisis performa keuangan itu dari apa yang sudah terjadi. Sebelum yang terjadi, seorang akuntan tidak bisa menghitung berapa kira-kira yang dibutuhkan. Tapi setelah terjadi seorang akuntan itu, kira-kira performanya ini seperti apa? Kira-kira investasi ini tepat apa tidak? Itu setelah 5 tahun kalau di studi kasus tadi. Baru bisa dihitung untung atau rugi. Sedangkan seorang ekonomi teknik ini terlibat dalam proses estimasi aliran kas masa mendatang. Jadi gampangannya kalau seorang akuntan berpikirnya itu ke masa lalu apa yang sudah terjadi, seorang ekonomi teknik itu bagaimana di masa yang akan mendatang. Dengan didasarkan pada perhitungan perubahan kondisi ekonomi yang diperkirakan terjadi di masa mendatang. Ini menggambarkan ada kemungkinan atau probabilitas yang akan dihadapi seandainya variabel-variabel pengambil keputusan ini berubah dan pasti akan berubah. Tapi bagaimana menyempitkan perubahan ini agar tidak terlalu melebar. Maka dari tinjauan di atas akan menjadi pertimbangan untuk seorang manajer untuk mengambil keputusan. Sehingga seorang manajer butuh masukan dari seorang akuntan juga butuh, kemudian seorang ahli ekonomi teknik juga itu sangat dibutuhkan. Ini ilustrasi tinjauan yang berbeda dari akuntan, ahli ekonomi, dan manajer. Misalkan posisi akuntan ada di sini, kemudian dia berpikirnya itu ke masa lalu, dan seorang ahli ekonomi teknik itu masa depan. Bagaimana memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Maka seorang manajer teknik itu harus mampu menggabungkan dari atau mampu melihat dari masa lalu dan masa mendatang. Sehingga keputusan yang diambilnya itu nanti yang terbaik. Selanjutnya itu konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Ini dibahas pada pertemuan kedua. Oke, thank you. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau di komentar pada link di video bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.